Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Psikopatologi Perkembangan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Khairani dengan NIM 19011102, Ayu Cahyandari dengan NIM 19011109, Siska Yuliani dengan NIM 19011066, dan yang terakhir Tina Yulia dengan NIM 19011073. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian Asperger Syndrome. Sindrom ini ditemukan oleh Hans Asperger, seorang dokter anak asal Austria pada tahun 1944. Meskipun baru diteliti dan diakui secara luas oleh para ahli pada dekade 1980-an, sindrom Asperger adalah gangguan perkembangan saraf dalam keluarga besar gangguan spektrum autisme. Hal ini ditandai dengan gangguan komunikasi dan interaksi sosial, kecerdasan rata-rata atau superior, dan tidak ada keterlambatan bahasa yang signifikan. Asperger didefinisikan sebagai gangguan neurobiologis yang menyebabkan kekurangan nyata dalam keterampilan sosial seperti kesulitan dalam komunikasi dan mengubah rutinitas. Gilbert mendefinisikan dan mengkarakterisasi Asperger sebagai kekurangan sosial, minat terbatas, perilaku wajib tanpa masalah komunikasi verbal. Meskipun gangguan Asperger dianggap sebagai autisme yang berfungsi tinggi, masih ada beberapa perbedaan penting seperti kecerdasan normal dan perkembangan bahasa yang mendekati normal pada anak-anak dengan sindrom Asperger. Orang dengan sindrom Asperger ini memiliki beberapa ciri autisme. Contohnya yaitu mereka mungkin memiliki keterampilan sosial yang buruk, lebih menyukai rutinitas, dan tidak menyukai perubahan. Namun, tidak seperti anak-anak dengan autis. Anak-anak dengan sindrom Asperger biasanya mulai berbicara sebelum usia 2 tahun, yaitu usia di mana kemampuan berbicara anak mulai berkembang. Materi selanjutnya yakni kriteria diagnostik Asperger Syndrome. Sindrom Asperger termasuk dalam DSM-4 dalam keluarga besar gangguan perkembangan pervasif atau PDD. PDD memiliki 5 subtipe, yakni gangguan autis, sindrom Asperger, gangguan disintegratif pada masa kanak-kanak, gangguan perkembangan pervasif, dan sindrom Rett. Gejala dan penentu klinis untuk gangguan autis PDD digambarkan ke dalam 3 kategori besar dalam DSM-4, yakni interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku berulang. Contoh ilustrasi gangguan komunikasi dan interaksi sosial yakni yang pertama, defisit dalam timbal balik sosioemosional, yang mana tidak ada atau terbatasnya minat dalam interaksi sosial, pendekatan sosial yang tidak normal, kegagalan percakapan bolak-balik yang normal, berkurangnya berbagai minat, emosi, dan pengaruh, kegagalan untuk memulai atau merespon interaksi sosial dengan tepat. Yang kedua, defisit dalam perilaku komunikasi nonverbal yang digunakan untuk interaksi sosial, yang mana komunikasi verbal dan nonverbal yang tidak terintegrasi dengan baik, dan kontak mata yang tidak normal. Yang ketiga, defisit dalam mengembangkan, mempertahankan, dan memahami hubungan, yakni kegagalan untuk menyesuaikan perilaku agar sesuai dengan konteks sosial yang berbeda, tidak adanya minat pada teman sebaya, dan kesulitan dalam berteman. Selanjutnya, contoh ilustrasi dari perilaku berulang, yakni perilaku stereotip dan berulang, di mana pola gerakan motorik terbatas dan berulang seperti mengepakkan tangan atau jari, berjalan jinjit, pola penggunaan objek yang terbatas dan berulang, pola bicara terbatas dan berulang. Yang kedua, desakan
pada kesamaan dan kepatuhan yang tidak fleksibel terhadap rutinitas, yakni penolakan untuk mengubah rutinitas seperti makan makanan tertentu, pertanyaan berulang dengan topik yang tertentu, dan juga pola ritual perilaku verbal atau nonverbal. Yang ketiga, minat yang sangat terbatas yang tidak bisa dan abnormal dalam intensitas atau fokus. Selanjutnya, perilaku sensori atipikal, hiperaktivitas atau hiporeaktivitas terhadap input sensori, dan minat yang tidak bisa pada aspek-aspek sensori lingkungan. Selanjutnya komorbiditas. Komorbiditas atau penyakit penyerta yang paling umum yaitu attention deficit and hyperactivity disorder dan depresi. Kedua hal tersebut lebih cenderung memiliki kerabat dengan depresi, skizofrenia, dan fenotip autis yang lebih luas. Nah, pada Asperger syndrome lebih umum terjadi pada orang dewasa dengan comorbid attention deficit and hyperactivity disorder, dan juga gangguan bipolar sering diamati dalam comorbid Asperger syndrome. Dan suatu penelitian juga menunjukkan bahwa orang dengan degenerasi lobus frontemporal seperti seseorang yang memiliki perilaku maladaptif dimungkinkan juga menderita Asperger syndrome subklinis. Disforia gender dan NLD serta gangguan PTSD juga menjadi komorbiditas dengan Asperger syndrome. Menurut penelitian sebelumnya, karakteristik seseorang Asperger syndrome yang paling jelas terlihat ialah perilaku stereotipik dan obsesif serta kelainan pada perilaku sosioemosional dan komunikatifnya. Dan terkadang mereka juga menunjukkan lebih banyak penyimpangan dalam perkembangan motoriknya. Secara umum, penelitian juga menunjukkan kelainan struktural pada Asperger syndrome. Contohnya seperti penurunan materi abu-abu di korteks temporal, amigdala bilateral, gilus hippocampus, lobus prefrontal, gyrus frontal medial, gyrus occipital kiri, otak kecil kanan, striata limbik, caudatus bilateral, thalamus kiri, putamen, dan juga presuneus. Ada juga kelainan fungsional pada otak kecil, frontal, lobus temporal, dan juga sistem limbiknya. Selain hal tersebut, Asperger syndrome jauh lebih banyak berada pada laki-laki dibanding dengan perempuan. Hal tersebut terjadi karena kelainan fungsional anak Asperger syndrome tersebut mirip dengan ayah mereka. Selanjutnya komorbiditas. Komorbiditas atau penyakit penyerta yang paling umum yaitu attention deficit and hyperactivity disorder dan depresi. Kedua hal tersebut lebih cenderung memiliki kerabat dengan depresi, skizofrenia, dan fenotip autis yang lebih luas. Nah, pada Asperger syndrome lebih umum terjadi pada orang dewasa dengan comorbid attention deficit and hyperactivity disorder, dan juga gangguan bipolar sering diamati dalam comorbid Asperger syndrome. Dan suatu penelitian juga menunjukkan bahwa orang dengan degenerasi lobus frontemporal seperti seseorang yang memiliki perilaku maladaptif dimungkinkan juga menderita Asperger syndrome subklinis. Disforia gender dan NLD serta gangguan PTSD juga menjadi komorbiditas dengan Asperger syndrome. Menurut penelitian sebelumnya, karakteristik seseorang Asperger syndrome yang paling jelas terlihat ialah perilaku stereotipik dan obsesif serta kelainan pada perilaku sosioemosional dan komunikatifnya. Dan terkadang mereka juga menunjukkan lebih banyak penyimpangan dalam perkembangan motoriknya. Secara umum, penelitian juga menunjukkan kelainan struktural pada Asperger syndrome. Contohnya seperti penurunan materi abu-abu di korteks temporal, amigdala bilateral, gilus hippocampus, lobus prefrontal, gyrus frontal medial, gyrus occipital kiri, otak kecil kanan, striata limbik, caudatus bilateral, thalamus kiri, putamen, dan juga presuneus. Ada juga kelainan fungsional pada otak kecil, frontal, lobus temporal, dan juga sistem limbiknya. Selain hal tersebut, Asperger syndrome jauh lebih banyak berada pada laki-laki dibanding dengan perempuan. Hal tersebut terjadi karena kelainan fungsional anak Asperger syndrome tersebut mirip dengan ayah mereka.